Selamat malam rekan-rekan pegiat literasi dan sahabat gembira. Senang sekali rasanya malam hari ini saya, Gita Waluyo, bisa menyapa teman-teman semua. Semoga kita semua yang berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan baik dan dimudahkan segala urusannya. Di Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi, kami percaya bahwa setiap cerita punya kekuatan dan setiap keterbatasan bila dijalani dengan jujur bisa melahirkan sebuah kebijaksanaan. Teman-teman yang berbahagia, malam hari ini kita tidak sedang mengikuti webinar biasa, kita sedang memasuki sebuah ruang refleksi untuk belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Buku yang akan kita bedah malam hari ini, Satu Mata untuk Melihat Dunia, mengajak kita merenung melalui kisah nyata dari penulisnya langsung, yaitu Teh Messi Tania. Teh Messi adalah seorang istri, seorang ibu, seorang sarjana pendidikan yang mungkin namun telah menghadirkan kisah yang syarat di tulisannya. Teh Messi bukan hanya seorang penulis, tetapi juga sosok yang penuh dengan keistimewaan. Beliau adalah seorang pejuang low vision yang pernah menjadi editor terbaik di penerbit buku langka Indonesia. Teh Messi mengajarkan kita bahwa di saat banyak orang memilih berhenti karena keterbatasan, beliau memilih untuk tetap membaca, menyunting, bahkan menulis untuk menebarkan inspirasi. Sebuah keteguhan yang lahir dari keberanian. Buku ini adalah memoir tentang penerimaan dan keberanian menghadapi rasa takut. Ia mengingatkan kita bahwa ia membuat manusia benar-benar melihat bukan hanya mata, melainkan hati yang tidak menyerah. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar diskusi buku Satu Mata untuk Melihat Dunia resmi kita mulai. Acara ini akan dipandu oleh pemantik sekaligus founder dari Gembira, yaitu Kang Mufti, seorang motivator berpengalaman selama 15 tahun dan penulis 43 buku. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah untuk Teh Messi dan Kang Mufti. Boleh ya tepuk tangan virtualnya, teman-teman? Masya Allah. Terima kasih. Teh Gita, luar Sama-sama. biasa. Oke, Suara saya tanpa terdengar. berlama-lama, Siap, siap, ya siap. ya. Oke, silakan Kang Mufti, boleh langsung. Oke, siap, siap, siap. Suara saya terdengar jelas ya. Ini memang tantangan kita di dunia online. Ini memang tantangannya adalah sinyal dan kecepatan ya, kecepatan sinyal itu sendiri ternyata ya luar biasa. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di webinar atau bedah buku. Lebih tepatnya diskusi buku sih ya, karena buku yang kita bahas ya langsung sama penulisnya. Kalau bedah buku kan ya bisa jadi sama penulisnya sama, atau misalnya nggak sama penulisnya. Tapi sekarang kita lebih fokus diskusi buku ya tentang Satu Mata untuk Melihat Dunia. Oke. Nah, teman-teman semua, pasti di antara teman-teman semua tentunya ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai editor mungkin kali ada ya, atau ada yang bekerja, atau menjadi pengusaha mungkin ya. Apapun profesinya, teman-teman semua, saya meyakini bahwa literasi ini sangat berguna ya buat kehidupan kita, karir kita dan sebagainya ya. Banyak riset mengatakan bahwa orang-orang yang terbiasa membaca atau menulis itu membuat otak kita jauh lebih kenceng ya. Jauh lebih nyambung lah ya sinapsis-sinapsisnya gitu teman-teman semua ya. Oke, terima kasih untuk Teh Gita yang sudah membuka diskusi atau bedah buku kita malam ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu luar biasa, seorang penulis yang sudah saya sangat kenal dan beliau adalah editor. Waktu itu dia juga berprofesi sebagai editor di penerbitan saya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu buku langka Indonesia ya, insya Allah ya. Nah,
Hari ini kita akan membahas tentang buku solo pertamanya. Saya sapa-sapa dulu deh sama Teh Messi ya. Assalamualaikum Teh Messi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Masya malam. Allah, luar biasa. Dahsyat sekali. Senang sekali saya hari ini ya. Udah nggak sabar sebenarnya untuk mendengar inspirasi dan insight-insight berharga dari Teh Messi ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin siap belajar, boleh dong chat dong ya. Siap belajar Kang gitu ya, atau siap belajar Teh gitu ya. Nah, saya di sini sebagai pemantik ya. Pemantik berarti yang banyak nanya gitu. Nanti insight-nya atau inspirasinya tentunya dari penulisnya langsung. Ini luar biasa ya. Siap belajar. Terima kasih Bu Ella, luar biasa dari Malang. Keren ya. Saya berapa kali ke Malang ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua. Oke, saya belum memperkenalkan diri ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Teh Gita, tapi nggak apa ya. Saya memperkenalkan diri lagi. Saya Kang Mufti, saya founder Gembira. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih Kang Mufti Gembira? Kenapa saya masuk di grup Menyala Bersama Gembira ya? Jadi Gembira itu adalah kepanjangannya dari gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Sebuah circle, saya bilangnya circle ya, komunitas atau wadah untuk teman-teman semua ya tergerak, terdorong, termotivasi untuk menulis ya. Kenapa menulis ini penting? Ya karena selain buat kesehatan, ternyata juga berguna untuk meluaskan wawasan kita. Saya pernah dapat quote dari salah seorang, dia bilang, bahan bakar penulis adalah banyak membaca. Jadi ketika teman-teman semua suka dengan menulis, otomatis kita terdorong juga untuk membaca. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini udah banyak yang hadir ya teman-teman semua ya. Nah ini menariknya di dunia literasi ya teman-teman semua ya. Kita terus akan mengadakan acara-acara seperti ini, Gembira tentunya. Dan insya Allah siapapun yang akan menerbitkan buku di Gembira, kita akan memberikan apa ya, bahasanya panggung lah ya untuk kita bedah atau kita diskusi tentang bukunya. Nah, buku ini adalah buku solonya Teh Messi ya. Oke, siap. Di sini saya sapa-sapa dulu ya. Ternyata sudah ada banyak yang sudah hadir. Terima kasih. Oh, ada istri saya juga ternyata. Oh, ada Pak Dokter Dion. Oke, Pak Dokter Dion sudah hadir nih ya. Salah satu orang yang juga berjasa dalam kehidupan Teh Messi juga ya. Terus ada suaminya, ada circle-nya nih ya. Suaminya Teh Messi, Kang Agus, kayaknya sudah hadir tadi ya masuk ya. Oke, terus ada siapa lagi ya? Oh, oke, dari Rancake Kencana, Bunda Literasi juga udah hadir ya. Oke, teman-teman semua luar biasa. Yuk kita mulai, kita dengarkan inspirasi-inspirasi dari sosok seorang yang saya mengenalnya tak pernah menyerah dengan keterbatasan-keterbatasannya. Saya mikir gini ya, eh saya saya tuh aduh luar biasa kadang-kadang malu gitu ya. Kalau lagi malas tuh aduh saya gimana ya? Padahal saya ya alhamdulillah gitu tidak seperti Teh Messi yang memiliki keterbatasan luar biasa ya. Teh Messi bergerak terus menulis terus apa ya terus pantang menyerah lah insya Allah dengan hal-hal yang memang Teh Messi sekarang dapatkan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dengan Teh Messi. Bukunya adalah Satu Mata untuk Melihat Dunia. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Yuk kita sama-sama belajar. Oke, Teh. Saya langsung tanya ya, Teh ya. Saya sebagai pemantik ya. Ini Ya, buku boleh, ini Kak. menarik nih, Teh. Buku ini bercerita tentang kehilangan penglihatan. Terus tentang sesuatu hal yang mungkin banyak orang itu kan ada ya, banyak nggak sedikit jumlahnya saya menemukan orang-orang yang saya pengen nulis buku, saya pengen nerbitin buku gitu ya. Tapi dalam aku apa tuh gitu ya. Terus aku kan apa gini gitu gitu loh ya. Banyak aja alasan Teh gitu ya. Nah, Teh Messi Iya. telah membuktikan bukunya alhamdulillah terbit gitu ya. Nah, apa sih makna buku Teh Messi sekarang ini Satu Mata untuk Melihat Dunia Teh buat Teh Messi dan mungkin jadi inspirasi buat teman-teman yang lain?
Ya, Kang, buku ini saya tulis sebagai persembahan untuk dunia yang berubah tanpa izin. Buat saya gitu ya, Kang. Masya Allah. Karena ya berubah tanpa izin, ya perubahan saya dari yang tadinya bisa melihat gitu meskipun dengan satu mata yang kanan itu saya bisa melihat hampir 38 tahun. Tiba-tiba setelah itu penglihatan saya perlahan-lahan menghilang gitu. Jadi menghilangnya itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit karena di awal saya nggak pernah tahu apa sih eh, glukoma dan apa gitu akibat fatalnya penyakit itu kalau nggak terkontrol secara berkala. Nah, kalau mata yang kiri kan itu sudah pernah ada ceritanya di buku Pena Penyintas Kanker yang ditulis juga bareng sama Dokter Dion. Ya, itu kan saya kena retinoblastoma atau kanker mata itu tahun 2004 udah diangkat karena pendarahan waktu itu udah stadium akhir pendarahannya juga di kelas waktu saya lagi kuliah dan akhirnya eh, dokter memutuskan harus cepat diangkat. Jadi sejak 2004 saya pakai protesa atau bola mata palsu dan mata yang kanan saya gunakan untuk beraktivitas. Waktu itu masih cukup jelas gitu. Saya menyelesaikan kuliah pun dengan satu mata yang kanan seperti itu. Jadi Masya ya Allah. Luar makna biasa. makna buku ini buat saya ya persembahan juga buat eh, keluarga, buat orang tua gitu ya, buat keluarga besar yang sudah banyak mensupport saya gitu selama ini. Persembahan juga buat teman-teman yang yang udah banyak membantu saya hmm, sejak saya sekolah SD. Itu kan mata yang kanan nggak bisa lihat jelas ke depannya ke papan tulis kalau nulis. Jadi saya dibantu teman-teman Ya, Masya dibacakan tulisan gitu, dibacakan tulisan lalu mereka minjemin buku catatan, guru-guru juga membantu saya. Jadi buku ini persembahan untuk teman-teman yang telah banyak menolong saya, membantu saya dari SD sampai kuliah. Persembahan juga buat para dokter yang sudah merawat dan menangani saya dari saya kecil hingga sekarang. Ya, dan persembahan paling terhormat untuk dunia literasi yang sudah banyak membuat saya merasa dihargai sebagai manusia. Karena sejak saya masuk di dunia literasi, awalnya saya ragu gitu, Kang. Allah. Eh, apa saya bisa masuk ke dunia literasi dengan orang-orang yang sempurna, dengan orang-orang yang normal gitu. Ragu awalnya, tapi ya begitu saya masuk ke sana, ternyata mereka menyambut saya dengan baik, termasuk buku langka Indonesia, penerbit tempat saya mengabdikan diri sebagai editor. Ya begitu Kang. Masya Kalau Allah. maaf Udah, ya Kang teh, jadi nggak apa, sedih. nggak apa, nggak apa, emang nggak apa teh, nggak apa. Ini emang memang kita sama-sama saling mencurahkan hati juga ya. Ya jujur ya teh, saya sama istri ya, ini ada teh Ina juga di sini ya. Apa ya, saya sama istri itu terharu banget, Masya Allah. Udah kenal sama Teh Messi, udah kenal sama orang-orang yang cinta dengan dunia literasi ya, khusus Teh Messi. Wah, Masya Allah. Teh Ina kadang apa sering ngomong ke saya, aduh, ya, luar biasa perjuangan Teh Messi gitu ya. Oke, gawat Teh, Masya Allah, luar biasa. Nah, Teh, nanti teman-teman bagi yang pengen bertanya silakan ya, bisa di chat atau bisa raise hand ya. Oke, Teh.
Ini kita bicara tentang titik balik kehidupan Teh. Di bukunya Teh Messi Satu Mata Untuk Melihat Dunia ini kan di situ Teh Messi menceritakan bahwa awalnya Teh Messi nggak tahu kalau itu glukoma gitu ya Teh. Iya, Kang. eh nah, titik balik buat Teh Messi ketika tahu bahwa itu adalah glukoma dan apa ya peluang untuk tidak bisa melihat lagi gitu ya. Itu Iya, gimana Teh? Ceritain dong Teh, titik baliknya seperti apa? iya. Jadi saya cerita dari awal dulu ya, Kang. Siap. Ya kan, eh, saya itu dari kecil itu sering kontrol gitu. Ada dokter mata yang menangani saya, Dokter Sutaryanus, spesialis mata konsultan, yang biasa saya panggil Om Nus gitu ya. Saya juga tadinya mau sudah ngundang beliau ke sini, tapi beliau ada halangan. Jadi ini beliau tuh kalau saya kontrol dengan ayah saya ke situ, sesudahnya tuh kalau itu suka bisik-bisik gitu dengan ayah Hmm. saya. Entah apa yang dibicarakan gitu ya, saya nggak tahu gitu. Cuman waktu itu eh, ya kalau misalkan saya dengar gitu sedikit, pernah saya nggak dengar katanya, ini kanannya tinggi ya katanya. Hmm. Apa terus saraf optiknya juga sudah mulai merembet nih, banyak yang rusak. Nah, dari situ saya belum ngerti kan, ah, apa sih kerusakan saraf optik gitu, apa sih tekanan mata tinggi, nggak ngerti kan gitu. Cuman dikasih obat-obatan banyak banget gitu. Tablet sampai 100 tablet harus habis sebulan. Terus tetes mata juga kan banyak macam-macam, yang ada sehari 3 kali, sehari 6 kali gitu. Dan itu eh, rasa sakitnya itu dari kepala terus sampai bola mata gitu. Kayak dipukul-pukul dan ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Bahkan Insya Allah. kadang-kadang sampai di dalam kepala itu kayak panas, kayak ada api. Nah, kalau udah gitu biasanya saya sering berlama-lama di kamar mandi mengguyur kepala saking berasa panasnya di dalam gitu. Eh, nah, terus kan kalau si obat tabletnya itu dihentikan, ya kalau misalkan lagi minum gitu ya, udah minum beberapa sakitnya hilang. Tapi kalau udah dihentikan itu sakitnya datang lagi. Nah, akhirnya saya suka beli obat pereda rasa nyeri sendiri nih ke apotek gitu kan. Ke apotek yang dekat rumah, yang dekat komplek. Sampai si bapak apotekernya itu bilang nih ke saya, karena saking seringnya ngelihat saya datang ke situ, Neng, ini teh beli obat pereda nyeri kok banyak banget. Emang saya suka beli banyak gitu, 3 sampai 4 lembar. Buat siapa gitu? Buat saya, Pak. Memang Neng sakit apa? Ini Pak, saya suka sakit kepala gitu sampai bola mata. Nah, si bapak apotekernya tuh diem gitu ya kan. Neng, hati-hati kalau bola matanya juga sakit, sepertinya itu glukoma gitu. Wah, saya makin ini kan glukoma gitu. Iya, sebaiknya sih periksa ke dokter divisi khusus glukoma katanya. Ya, tapi kan emang saya tiap bulan juga kontrol gitu ya ke Omnus. Cuman saya nggak pernah dapat penjelasan gitu. Akhirnya ke sini waktu saya operasi pengangkatan bola mata kiri itu, ya saya dengar bisik-bisik lagi tuh sama ayah sama dokter mata yang di situ gitu. Kebetulan ya teman ayah saya juga katanya, hati-hati lu, itu anak lu kan yang kanan itu kena glaukoma kongenital, glaukoma bawaan. Obatnya nggak boleh putus, terus dia nggak boleh kontrol telat gitu. Lu tahu nggak efek eh, efek fatalnya kan bisa buta permanen. Nah, saya kan ngedenger gitu. Masya Oh, Allah. kata saya tuh dalam hati gitu ya. Berarti itu teh yang dikatakan si bapak apoteker waktu itu betul gitu. Pokoknya dari situ saya
banyak searching gitu, banyak eh, nyari-nyari buku di perpustakaan tentang glaukoma. Nah dari situlah ya sedikit demi sedikit saya tahu gitu. Eh, Semakin takut ya saya, tapi ya saya mikir kayaknya nggak akan kejadian gitu sama saya, soalnya ya tiap bulan juga kan saya kontrol gitu, mikirnya gitu. Hmm. eh Cuman sejak ayah meninggal itu kan saya nggak rajin kontrol ya, jadi udah nikah tuh saya sempat eh, di Pangandaran sama suami berapa tahun ya waktu itu, hampir 3 tahun. Itu saya nggak kontrol sama sekali, terus juga obat juga seenaknya. Itulah obat yang pereda nyeri itu gitu. Dan saya tetap berusaha eh, melanjutkan hobi saya menulis gitu waktu itu. Terus udah gitu, hmm, sampai saya pindah ke Garut pun saya nggak pernah kontrol. Nah, sampai saya waktu itu sebelum masuk ke tim buku langka nih, ada teman saya gitu, sesama penulis. Beliau mendirikan komunitas menulis, Ikatan Penulis Sastra Indonesia, ya yang dikenal dengan IPSI, Ahmad Sabil. Yang Datang ngajak kalau nggak saya, salah, Teh. Datang ya, kalau nggak salah tadi datang tuh Pak Ahmad Salsabil tuh. Cuman oh nggak iya tahu nih. saya undang, Heeh, ya. siap siap. Nah, eh, dipanggil Sabil kan, nah beliau eh, akhirnya karena beliaulah saya masuk IPSI dan jadi editor juga di IPSI waktu itu. Jadi editor dan pemateri. Nah, lalu kan waktu itu saya jadi editor di IPSI, kemudian saya masuk ke tim buku langka kan, waktu itu ketemu sama Akang gitu. Nah, saya dari situ juga kan ganda nih, editor di IPSI ya, editor di buku langka ya gitu. Eh, Banyak banget kan kerjaan saya. Itu rasa sakit sebetulnya semakin hebat ya. Cuman saya bertahan gitu. Ini kan kerjaan saya banyak, terus ini menyangkut eh, orang banyak, menyangkut para penulis. Jadi naskah-naskah yang sudah diamanahkan kepada saya harus berusaha untuk menyelesaikan. Karena saya tuh suka nggak enak kalau nggak menuntaskan kerjaan. Jadi kalau udah ada yang saya mulai, itu pasti akan saya beresin sampai beres. Kalau enggak, apa ya, berasa ada yang mengganjal gitu kalau nggak beres. Nah, dari situ, terus kan di tim buku langka waktu itu ya akan bikin program duta literasi kan ya. Nah, saya juga dipercaya jadi penanggung jawab duta literasi waktu itu. Nah, dengan tugas waktu itu sebetulnya udah kerasa lumayan parah nih, sakit gitu. Tapi sekali lagi saya tetap bertahan kekeh dengan ngototnya pengen beresin semua gitu. Belum lagi mengedit, waktu itu ngedit bukunya Pak D. Lukman ya, Pak Lukman Nur Hakim. Amanah adalah amanah bagi saya, nggak mungkin saya tinggalkan di tengah jalan. Nah, sebetulnya eh, pada saat itu yang membuat saya akhirnya berangkat ke Bandung, kontrol gitu, memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Awalnya kan protesa saya atau bola mata palsu saya tuh sering jatuh gitu. Kalau misalkan sama suami naik motor juga di tengah jalan suka sebentar ya berhenti. Ini kayaknya
protesa saya mau jatuh gitu. Itu udah sering jatuh. Kalau di rumah juga jatuh terus, udah dipakai jatuh lagi, jatuh lagi. Emang sudah apa ya, di dalam tuh nggak ada penahan waktu itu. Nah dari situ tuh udah sebetulnya suami udah ayo ke Bandung gitu, ayo ke Bandung. Saya masih kekeh, nggak apa-apa, ini tugas saya masih banyak yang belum beres. Nah cuman pada waktu saya lagi nulis sama dokter Dion itu buku Pena Penyintas Kanker, pas penulisannya hampir selesai, terus saya lagi membimbing juga kan, di situ ada penulis-penulis lain yang eh, para penyintas kanker seperti Ibu Endang, Ibu Nun, Pak Yuswanto, pokoknya kita semua tuh ada 7 orang, saya 8 orang sama dokter Dion. Saya itu kalau nggak salah awalnya itu mau masuk ke rumah, di garasi itu kok tiba-tiba hmm, ada kabut tipis gitu ya di depan saya. Kata saya itu apa sih ini ya? Eh, mau masuk ke rumah, nabrak ibu saya, nabrak mama saya. Terus kata mama saya, kamu tuh gimana sih? Mama segede gini aja nggak kelihatan. Hah? Wah, maaf, maaf, nah gitu maaf. Kaget, saya duduk, duduk gitu. Agak lama, tapi si kabut tipisnya itu menghilang gitu. Terus beberapa hari kemudian, pas nyalain lampu, kok di lampu itu ada eh, kayak lingkaran pelangi gitu. Jadi ada warna-warna pelangi di lampu yang nyala. Dari situ saya eh, mulai nih agak goyah gitu. Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini saya gini gitu. Lalu akhirnya saya chat sama Om Nus. Om, saya ada gejala begini, begini, begini. Hmm, ya udah Messi, kayaknya mending ke Bandung aja, kata Om Nus waktu itu. Udah periksa dulu ke sini. Nah, saya tuh, tapi ini gimana? Tetap ya, saya tuh nggak mau ninggalin kerjaan, Kang, waktu itu. Eh, tapi makin parah, besok-besoknya saya nuangin air ke gelas. Si air nggak pas di gelas, malah berhamburan kemana-mana. Nah, dari situ kata suami, kata ibu, udahlah ke Bandung aja. Nggak usah kekeh-kekeh teuing gitu. Kalau bahasa Sundanya mah nggak usah ngotot-ngotot banget. Kamu tuh, itu kan kesehatan buat kamu sendiri. Akhirnya ya berangkatlah saya ke Bandung. Waktu itu ke kliniknya Omnus dulu. Pas di klinik itu si kabut yang tipis itu agak tebal gitu. Omnus cek gitu ya, tekanan bola mata. Kalau Omnus waktu itu punya alat masih manual. Eh, wah katanya tekanannya tinggi. Terus kan dicek penglihatan. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Kabutnya masih kelihatan. Jadi saya nggak bisa ngelihat angka-angka itu. Akhirnya Omnus bilang, saya rujuk aja ya ke dalam itu ke Rumah Sakit Cicendo yang ada di seberang kliniknya Omnus. Akhirnya saya ke situ, ke Poli ROO dulu ya, ROO, rekonstruksi onkologi dan okuloplasti. Terus kata dokter di sana, ini mah katanya yang kiri harus pasang apa? Harus operasi repair soket. Jadi pasang soket biar si protesanya nggak jatuh-jatuh terus. Tapi kalau mau operasi ini ke divisi glukoma dulu deh yang di lantai 3 gitu. Akhirnya saya ke divisi glukoma waktu itu sama suami, diantar mamah juga, sebetulnya ada mama, ada tante saya, cuman karena ke rumah sakit itu cuman boleh masuk satu pasien dan satu pendamping, akhirnya mamah dan tante nunggu di luar gitu. Pas ke poliglukoma saya dicek dulu sama dokter periksa, eh kok tekanannya 55 ya katanya.
Saya belum ngerti tuh tekanan apa sih dok maksudnya. Ya tekanan intraokuler katanya atau tekanan bola matanya itu 55. Eh, Soalnya tekanan bola mata orang normal itu 10 sampai 21 milimeter air raksa. Jadi ini udah lebih sangat jauh, Udah berlebihan sangat tinggi gitu ya jauh Teh ya. katanya. Ya udah tinggi banget. Ini apa sih teh yang dirasain katanya. Hmm. Eh, iya dok kata saya tuh, saya sakit banget terus di dalam kan panas juga kepala. Terus kemarin-kemarin saya sempat ngeliat lingkaran pelangi gitu. Nah akhirnya udahlah katanya. Sebentar ya, ketemu dokter kepala katanya, dokter kepala poli gitu. Kan dokter periksa sama dokter kepala beda itu di situ. Akhirnya saya dipertemukan sama dokter kepala waktu itu sama dokter Sony Umbara, spesialis mata konsultan. Eh, dokter Sony nanya itu, ini bawaan sejak lahir ya? Iya dok, ini udah berapa lama nggak kontrol katanya. Udah udah 9 tahun dok kata saya tuh. Masya Waduh, Allah. 9 tahun. Sebentar katanya. Emang nggak tahu apa sih? Nggak tahu Akibat. bahayanya ya akibat penyakit ini tuh apa? Akibat fatalnya? Eh, Ya tahu sih dok sedikit-sedikit, cuman kan persisnya saya belum belum tahu banget, Hmm. kata saya belum tahu benar. Eh, Terus ini mau operasi repair socket dulu, kan? Iya dok. Eh, ya sudah, kalau mau operasi repair socket silahkan, tapi habis pulih dari operasi repair socket harus kesini lagi, katanya ini soalnya tekanan Hmm. 55 itu nggak bisa dianggap sepele. Hmm. Terus ini udah ada penipisan kornea, udah ada apa sih kornea menggembung ini katanya Hmm. waktu pas dilihat di apa ya waktu itu eh, tes pencitraan atau apa gitu, nggak bisa dibiarin katanya. Hmm. Akhirnya setelah itu saya menjalani operasi repair socket dulu sampai waktu itu menjelang operasi repair socket eh, sebetulnya general manajernya tim Buku Langka waktu itu Dadan itu bolak Masya Allah. bolak bolak balik nge WA saya Eh, mau ngasihin 4 naskah yang harus diedit. Terus saya bilang, Dadan saya mau operasi. Iya teh, tapi naskah ini nggak bisa sama orang lain. Atuh dan cobain ke Teh Mei Gita gitu kan ya, editor yang lain. Nggak bisa teh, teh Teh Mei Gita itu udah penuh katanya. Terus ini naskah, Dadan tahu ini naskah cuman Teh Messi yang bisa ngedit. Itu saya di situ nangis, nangis beneran nangis sejadi-jadinya gitu. Masya Gimana Allah. ya? Saya bingung gitu waktu itu. Atau dan tunggu saya beres operasi ya dan mudah-mudahan saya penglihatan saya baik gitu. Habis operasi repair socket yang kiri. Soalnya saya juga kan waktu itu dikasih obat baru gitu. Obat yang Hmm. dulu-dulu diganti gitu. Ya Masya Allah. akhirnya waktu itu menjelang operasi repair socket di rumah tuh saya bukannya bukannya diem Malah gitu. ngedit ya Teh ya. Iya, terus kan ada undangan juga dari tim apa editor Indonesia gitu ya, Hmm. dari penerbit-penerbit seluruh Indonesia ada undangan buat editor-editor. Kan waktu itu saya minta izin sama Akang, saya mau hadir. Ya kata Akang kan, iya sok aja saya nitip nama Buku Langka gitu di Teknesi. Ya waktu itu saya sempat ngehadirin dulu gitu undangan tim editor Indonesia itu. Wow. Terus Luar masih biasa. ngebimbing juga para penulis penyintas kanker kan waktu itu, karena mereka ini ya saya paham lah ya cobaan yang pernah mereka alami itu berat banget gitu sebagai penderita kanker dulunya. Jadi mereka
hanya bisa curhat, hanya bisa konsultasi tulisan itu lewat Japri, Kang. Nggak bisa Hmm, di grup gitu. Akhirnya saya satu-satu dong ngasih tahu mereka, eh, luar Bu, biasa. Pak, ini ini caranya gini gitu. Kalau ibu sama bapak nggak apa ada yang sulit untuk dikemukakan ya nggak usah dipaksain. Yang misalkan yang bisa aja silahkan ditulis. Nggak Oh, apa-apa sesuai yang ada di pikiran aja waktu itu saya bilang gitu ya. oke. Cuman waktu Ya, mau ya. berangkat ya waktu mau Insya berangkat Allah. masih banyak tugas waktu itu kan sampai Siap, siap. akhirnya saya operasi repair socket Hmm, itu diambil dari bahu jaringannya ya. Jadi oke. seukuran telunjuk, jari telunjuk diambil dari bahu, dipasang di mata kiri itu di dalam sampai si protesanya nggak jatuh gitu. Protesanya juga waktu itu diganti. Dari Hmm, situ pemulihan saya 1 bulan sama suami dirawat di rumah gitu. Pagi, sore, sama malam ganti perban, dibersihin, eh, apa dikasih salep anti infeksi sama antibiotik segala macem. Nah, tibalah waktu itu udah ya pulih, saya udah dipasang protesa baru. Saya balik lagi ke poliglukoma ke dokter Sony waktu itu. Eh, Teh katanya ke bagian diagnostik ya sekarang dicek dulu USG, di scan segala macam USG mata ya. Karena banyak orang menyangka kalau USG itu hanya untuk kandungan, buat mata juga ada. Pas di USG segala macam udah hmm, Nah, kembali lagi akhirnya Teh ke Messi akhirnya di ini ya, akhirnya dioperasi ya waktu itu ya. nah ya akhirnya dioperasi. Itu tadinya rencananya mau operasi pasang selang sama Oke. tabung buat sirkulasi, tapi akhirnya karena nggak ada tempat buat pasang tabung sama selang itu, saya Heeh. operasi di pengangkatan lensa, terus dipasang lensa tanam gitu di dalam, itu sama 3 dokter, jadi join juga sama dokter dari divisi retina. Dari situ eh, pelan-pelan sih Kang, Hmm. bulan pertama saya cuma bisa lihat eh, warna gitu. Warna bayangan orang masih kelihatan. Bulan kedua warna udah nggak kelihatan. Bulan ketiga Masya sampai Allah. cuman bisa lihat 1 titik cahaya dan bayangan sedikit pada akhirnya. Wow. Dari situ saya di kan bolak-balik terus ya kan. Hmm. Waktu itu belum sebulan sekali, masih 2 minggu sekali saya bolak-balik. Saya udah apa sih sampai nangis-nangis mohon-mohon di depan dokter, tolong gitu selamatin gitu penglihatan saya. Saya banyak tugas yang belum selesai, tapi Ya ketiga Allah. dokter ini menggelengkan kepala, nggak bisa teh, glukoma itu kalau sarafnya udah rusak nggak bisa regenerasi. Hmm, Kami udah berusaha maksimal, udah berusaha yang terbaik, tapi mohon maaf gitu. Dari situ ya saya terpuruk ya Kang ya. Akang juga mungkin tahu, saya tutup semua medsos. Terus kalau ada yang WA juga kan karena saya nggak bisa buka HP, eh, paling dibantu sama anak saya dibalas itu pun udah sebulan baru dibalas, udah 2 bulan baru dibalas. Waktu itu dokter Dion terus teman-teman dari dunia literasi juga nge-WA. Saya balasnya lama gitu 1 bulan 2 bulan. Jadi 4 tahun gitu saya terpuruk. Saya cuma diem nangis gitu. Masya Allah. Saya nggak bisa terima gitu kan. Kan awalnya Hmm. saya bisa lihat gitu. Kenapa saya jadi seperti ini gitu. Wow. Eh, Nah, Teh.
Luar biasa, Masya Allah. Aduh, saya, Masya Allah. Nah, teman-teman semua, eh, cerita lengkapnya itu ada di bukunya Teh Messi ya, Satu Mata Untuk Melihat Dunia. Saya sebagai penerbit juga, sebagai founder Gembira juga ketika mengemas, membuat buku Teh Messi itu, ya Allah. Karena saya juga saksi hidup juga sih ya, atas ketegaran beliau, atas jadi yang GM itu tuh ya saya yang nyuruh sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ya karena memang situasi kondisinya teman-teman semua, project editing itu lagi deras-derasnya waktu itu ya. Dan Iya, memang Kang. ya luar biasanya Teh Messi adalah salah satu editor terbaik kita gitu. Dan ada juga teh yang minta untuk Teh Messi gitu yang ngedit gitu. Saya juga kan, aduh ya Allah gimana ya? Saya pengen nyerahin ke editor lain juga dia tidak menerima gitu ya. Terus tapi dia mintanya juga pengen sama Teh Messi, situasi kondisinya juga tidak memungkinkan. Teman-teman semua, ini kita jadi belajar ya. Saya tuh jujur ya teman nih, saya tuh beberapa kali entah ngedit juga bukunya Teh Messi, ngemas juga gitu ya. Itu tuh ya Allah, ternyata saya ngerasa saya belum ada apa-apanya gitu teman-teman semua ya. Kita belajar tentang tadi ya teman semua kalau tadi nyimak tuh ya, beliau Teh Messi ini ketika dapat tugas tuh nggak mau menyepelekan tugas gitu. Saya langsung ngaca gitu ya, ya Allah, saya banyak sekali yang menyepelekan tugas. Oke Teh, luar biasa. Nah teman-teman semua ini, aduh saya tuh ya, Masya Allah ya. Oke Teh, ini ada satu pernyataan yang tadi Teh Messi menarik ya, simak. Ini tentang penerimaan Teh ya. Saya Iya, belajar tentang dunia kesehatan mental, mental health yang sekarang lagi booming itu kan, ternyata salah satu pondasi orang yang sehat mental tuh menerima takdir gitu Teh. Saya tahu emang iya. nggak mudah ya teman-teman semua ya, dan setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan Allah tahu takaran masalahnya setiap orang gitu ya. Dan tadi Teh Messi bilang gitu ya, sempat 4 tahun itu drop gitu ya, terus nangis dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu Teh, ini kan ada titik balik ya, ada titik balik di mana Teh Messi menerima. Masya Allah. Iya. Ini apa nih yang bisa kita dapatkan nih Teh? Insight apa proses penerimaan itu sehingga Teh Messi bisa berdiri lagi, berkarya gitu ya. Bahkan masuk Gembira, saya ajak Teh udah masuk Gembira yuk gitu ya, biar sama-sama kita Iya. berkarya. Nah, kira-kira momen apa Teh ketika Teteh bisa menerima takdir itu Teh? Ya, momen 1 tahun lalu saat saya di poliglukoma itu, tiba-tiba nih dokter Sony, dokter kepalanya bilang gini, Teh, kayaknya udah saatnya saya rujuk Teh Messi ke divisi low vision gitu ya. Hmm. Ah, ngapain juga sih dok, kata saya. Paling juga ujung-ujungnya sama operasi lagi gitu kan, saya udah pesimis aja gitu. Hmm. Katanya, jangan salah. Nih, saya tanya, katanya, oh, Teh Messi mau nulis lagi nggak? Terus Teh Messi mau bisa berhubungan lagi nggak sama teman-temannya? Mau bisa WA-an segala macam. Terus, ya mau bisa beraktivitas seperti dulu nggak? Nah, saya tuh, wah, mau dok, mau. Nah, di low vision itu nanti dilatih gitu. Teteh bisa pakai lagi gadget, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa belajar aktivitas-aktivitas apa kayak nyuci, masak dan segala macam tanpa melihat karena gini teh katanya, eh oke lah mata kita boleh off gitu, mata kita boleh nggak bisa lihat, tapi ingat Allah itu kasih indera lain kan, ada pendengaran, ada peraba gitu, ada tangan, ada telinga, ada hidung, segala macam. Itu dong sekarang kita optimalkan. Nah, di low vision itu akan diajarin teteh seperti itu katanya. Eh, mau nggak katanya? Ya udah boleh dok kata saya tuh gitu ya. Ya akhirnya dari situ saya dirujuk ke poly low vision. Ternyata begitu
di Poly Low Vision, saya kan dites dulu, Kang, ini masuknya ke bagian mana? Ke bagian preventif atau ke rehabilitasi? Ya karena saya cuman bisa lihat cahaya sedikit sama bayangan, akhirnya saya dimasukin ke bagian rehabilitasi. Waktu itu ketemu sama dokter Hani, diajarin lah saya gitu, apa laptop bicara, HP bicara, dan yang paling apa yang sebetulnya itu saya masih agak sampai sekarang pun masih agak suka deg-degan itu pakai tongkat khusus low vision gitu kan, pakai tongkat. Nah dari situ kan saya dokter Hani ngasih semangat gitu, ayo teh bisa tuh WA-an lagi, bisa tuh nulis lagi, bisa tuh ngasih inspirasi lagi ke orang lain katanya. Nah dari situ, Insya Allah. oh iya ya dok ya, kata iya teh, kan masih punya indera yang lain, masih punya eh, apa indera pendengaran, penciuman dan sebagainya katanya. Itu nanti bisa dioptimalkan. Oke lah dok, saya coba. Akhirnya selama setahun itu dari akhir 2004 sampai akhir 2005 itu saya rutin gitu latihan di low vision, selang-seling sih sama ke glukoma, sama ke poli ROO juga gitu, selang-seling. Dari Masya situ Allah. saya, oh iya ya, ternyata di balik semua penderitaan saya selama ini, ternyata pada akhirnya di ujung Allah kasih solusi juga gitu. Ya Hmm. kan waktu itu pas pas saya bisa pertama kali saya bisa menggunakan lagi HP, yang saya WA pertama itu Kang Mukti sama Teh Ina waktu itu. Luar Teh Ina kan biasa. sampai sampai kaget. Ini beneran Teh Messi yang ngetik apa dibantuin sama suami dan anaknya? Enggak, Teh, ini saya beneran kata saya yang ngetik gitu. Dari situ akhirnya eh, penerimaan itu hadir. Jadi iyalah, oke lah Wow. mata saya boleh off, tapi indera yang lain saya kan masih ada gitu kan. Wow. Dari Luar situlah saya biasa. mulai berjalan lagi gitu. Keren, keren. Ini teman-teman semua, wow, luar biasa ya. Ada satu hal, saya mendapatkan insight ya, berharga. Di titik ketika kita menerima takdir, Allah memberikan jalan-jalannya. Jadi seringkali itu kita merasa nggak punya jalan karena kita nggak nerima gitu. Ini kita belajar dari TMSI. Jadi ketika kita menerima apapun yang terjadi yang Tuhan kasih kepada kita, di saat yang bersamaan tuh pertolongan tuh datang. Dan TMSI mendapatkan pertolongan-pertolongan itu sesuai dengan kadarnya tentunya. Dan TMSI mendapatkan itu. Bisa chat lagi, bisa nulis bahkan gitu ya. Luar biasa. Wow, keren teh. Nah, teman-teman semua terima kasih ya sudah terus membersamai kami di bedah buku atau diskusi buku Satu Mata untuk Melihat Dunia bersama Teh Messi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya teman-teman ya boleh raise hand atau boleh di kolom komentar boleh ya. Atau nanti mungkin saya minta ada beberapa orang yang ada kesan pesan yang mungkin kenal banget sama Teh Messi ya. Ya, mungkin circle-nya atau mungkin teman literasinya gitu ya. Boleh teman-teman semua, silakan raise hand ya. Atau nanti saya tunjuk lah ya, langsung. Di sini ada Pak Dokter Dion nih ya, Dokter Dion nih. Bisa nggak ya Dokter Dion untuk apa memberikan sepatah dua patah kata? Wes. Gimana Pak Dokter? Eh, bisa nggak on cam? Beliau lagi abis ini abis landing ya, jadi abis ngisi atau belajar ya tugas negara kata dia ya. Tapi pengen banget menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Zoom-nya Teh Messi. Luar biasa. Halo Pak Dokter Dion, Assalamualaikum. Bisa nggak kita ngobrol-ngobrol? Iya, gimana Kang? Ma- Masya Allah. Nah ini luar biasa. Tadi udah disebut tuh sama Teh Messi tuh tentang buku Pena Penyintas Kanker gitu ya. Dari Pak Dokter Dion sendiri gitu. Kira-kira dari
pengalaman yang tadi dari Messi sampaikan dan sebagainya hingga di titik ini, gitu ya. Dari sudut pandang Pak Dokter deh, bagaimana Pak Dokter? Iya, terima kasih Kang atas kesempatannya nih ya. Gitu. Karena mohon maaf tadi lagi di perjalanan soalnya. Baru banget sampai. Jadi eh ya nanti bentar saya ini dulu apa namanya? Saya rapi dulu ntar saya on cam. Jadi Siap. saya udah ini udah apa namanya? Udah banyak mendengar tadi sambil di jalan sih sebenarnya. Menyimak, mendengar sambil di jalan. Karena itulah fungsinya kita ya sebagai manusia ya gitu punya. Halo, Pak Dokter? Tiba-tiba menghilang ini. Tes, tes. Oke, kayaknya sinyal ya teman semua ya. Nanti sambil sambil jalan lah ya. Kalau Kang Agus bisa nggak ngobrol, Kang Agus? Oh, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Lanjut, lanjut, Ya, lanjut, karena lanjut. memang mendengar itu adalah salah satu bagian yang paling penting dalam membentuk pola pikir kita ya gitu. Dalam membentuk pola emosional kita. Jadi benar kata Temesi tadi, ketika memang kita tidak optimal dalam satu panca indera, itu otomatis mau tidak mau indera lain akan bekerja lebih baik Wah, dibanding yang lain ya. Itu kayak filosofinya kalau di Marvel tuh Daredevil ya kan. Gitu. hmm, Jadi dia dibutakan oleh suatu zat radioaktif matanya, tapi indera yang lainnya, indera keseimbangan, indera penghidup, indera pendengaran itu berkembang jauh lebih pesat, sehingga dia bisa lebih memaksimalkan kemampuannya di area-area tersebut. Gitu. Jadi Masya Allah. kalau kita itu yang kita diberikan pilihan ya gitu. Sebenarnya kalau kita katakan itu sebuah ujian, pada prinsipnya itu adalah sebuah pilihan. Gitu. Jadi kalau kita berada di persimpangan, ini ada ujian nih seperti itu. Kita mau milih mana, ke kanan apa ke kiri? Kalau milih ke kiri atau stop, ya udah kita berarti tidak bisa melalui apa yang ada hal baik yang ada di depan nanti gitu loh. Tapi kalau kita memilih yang sebelahnya ya kan, yang terus maju ya terus jalan terus, ya itu akan ada hal baik di depan yang kita belum tahu itu apa, tetapi pasti ada hal baik seperti itu. Masya Nah, Allah. itu tinggal pilihan kita aja sebenarnya, gitu loh. Hmm. Nah, di sini muncullah kalau di ilmu neuroscience itu ada di kepala kita yang namanya detektor konflik, ya kan? Jadi bagian otak kita itu ada namanya detektor konflik. Ini mau A apa mau B. By default ya, otak manusia itu cenderung malas mikir. Jadi dia pengen lebih cenderung ke menyerah saja, gitu. Lebih cenderung pengen ke mematikan fungsi berpikirnya. Lebih cenderung pakai otak yang emosi. Jadi ada yang namanya bagian depan otak depan ya namanya prefrontal cortex, ada bagian yang tengah namanya sistem limbik. Sistem limbik itu ngatur emosi, prefrontal itu ngatur kognisi, logika, mengambil keputusan. Nah, ketika emosi itu lebih dominan, maka pengambilan keputusan akan shutdown, akan mati. Gitu. Nah, sebaliknya, ketika pengambilan keputusan atau kognisi itu berjalan maksimal, maka emosi akan lenyap, akan teredam. Makanya suka dikatakan orang-orang pinter itu low empati ya kan gitu loh. Karena dia bukannya low empati, tapi saat itu memang dia lebih banyak berpikir dan tidak menggunakan otak emosinya. Tidak baperan ya, berarti seperti itu. Ya. Nah, itulah yang tadi saya katakan persimpangan ujian tadi. Ketika kita diberikan ujian, mau otak mana nih yang dipakai? Ya kan, otak bagian depan ya prefrontal untuk menggunakan logika analisis matematis critical thinkingnya untuk terus maju. Ini gue harus ngapain ke depan nih? Gitu. Dengan ujian seperti ini saya harus berbuat apa? Kebermanfaatan apa yang bisa saya berikan? Seperti itu. Atau yang kedua, otak emosi yang dominan. Gitu, dimana ya udahlah ini memang ujian, ya udahlah emang udah takdir gue, ya udahlah emang udah seperti ini, ya udahlah gue memang harus berhenti sampai di sini. Nah itu ketika kita memilih emosi lebih dominan gitu loh. Tetap itulah makanya ada yang namanya detektor konflik. Nah tapi kalau itu berhasil di shutdown yang tadi emosi tadi, atau mungkin by default artinya settingan dasar otak kita memang pasti akan seperti itu. Setiap manusia pasti akan ke arah sana, akan ada kecenderungan ke arah sana. Cuman mau apa nggak dilawan, intinya kayak gitu. Mau apa nggak dilawan, itu loh.
Ya Masya kalau Allah. dia mau dilawan, maka si limbiknya ini, si emosi ini akan shutdown dia, akan berhenti untuk bekerja, akan diberikan job desk-nya, akan di handover atau diserahkan kepada otak yang mau pikir kritis, logika, dan analisis seperti itu. Jadi ini manusia itu pada dasarnya seperti itu. Tinggal kita mau menggunakan energi untuk ke arah yang otak depan atau menyerah menggunakan energi yang lebih rendah, cenderung mundur ke bagian otak, bagian emosi seperti itu. Tapi kalau saya lihat, ya mungkin awalnya akan ada seperti itu ya kan, bahkan siapapun itu ya gitu loh. Kayak Messi juga tadi Yes. ceritanya juga pasti akan seperti itu. Kok saya harus begini sih, kok saya begini. Nah itu pertanyaan itu akan ada konflik tuh, namanya ACC kalau di bagian otak kita, anterior cingulata cortex itu dia detektor konflik. Kalau seandainya si detektor konflik ini lebih milih ke emosi ya udah selesai. Jadi ceritanya endingnya sampai di situ. Maka kita kan punya multiple ending ya kan seperti itu. Tapi ketika Yes. saya nggak bisa kayak gini nih gitu kan. Tolong dong otak diem dulu. Saya ingin berpikir logis ya kan. Itu kita bicara dengan diri kita sendiri. Akhirnya otak emosi akan berhenti dengan sendirinya, akan menyerah gitu. Ya udah deh saya istirahat dulu. Kita serahkan ke bagian otak yang depan yang mau berpikir logis dan analisis. Nah, Oke. mulailah di situ kita maju ke depan gitu. Makanya orang itu ketika diberikan choice, diberikan pilihan, ya mau kemana sebenarnya gitu loh. Sebenarnya Allah itu tidak memberikan ujian secara leksikal gitu loh, tapi memberikan pilihan. Lu mau kemana gitu loh. Kalau lu mau tetap maju, lu akan dapat jauh lebih baik daripada apa yang lu kira gitu loh. Tapi kalau lu Oke. mau nyerah, lu mau pakai otak emosi lo, ya udah, itulah ending dari kehidupanmu. Seperti itu. Nah, itulah kalau saya lihat tadi dari seluruh cerita Temis itu, ya pasti awalnya mungkin pasti akan ada kecenderungan dia menggunakan yang low energy tadi gitu loh. Tetapi di Wow. kedepannya karena otak emosinya berhasil diredam, ya kan, maka pakailah otak depannya tadi dengan tetap menjalani area low vision, ya kan, tetap menjalani rehabilitasi di low vision. Akhirnya endingnya kan ternyata semua bisa dilalui, ya kan, seperti itu. Jadi obstacle-nya atau halangannya tadi semua bisa dilampaui. Saya sih udah Wow. cukup ini ya, cukup apa namanya punya prior update dari yang kemarin sebelumnya tuh yang Messi bikin yang apa namanya pena penyintas kanker itu kan sebenarnya hanya secuil kisahnya ya kan. Nah yang di sini tuh expandnya ibaratnya gitu loh. Ibaratnya nih semua yang tidak diceritakan di pena penyintas kanker itu ditumpahkan semua di buku tersebut. Nah itu salah satu tadi mekanisme katarsis. Maka ketika kita mau nangis, ya udah nangis aja, biar si otak emosi ini diem gitu ya kan. Kalau kita malah nahan, kita nggak mau nangis, kita malah ngebatin sendiri ya kan, semuanya diserahkan kepada diri sendiri, nggak gua boleh nangis, ya nangis mah nangis aja ya kan, kayak gitu katarsis ya kan, gitu loh. Siap. Wow. Atau menumpahkan Oke. ke dalam bentuk tulisan gitu ya kan. Nah seperti itu jadinya. Yes. Itu sih kalau dari saya sih, saya melihat Siap. tadi dari seluruh apa namanya whole story-nya sih seperti itu. Tapi menarik banget sih, ini bukunya jauh lebih tebal daripada apa yang diceritakan di Panang Penyintas kemarin. Jadi ini ibaratnya adalah expansion pack-nya kalau saya bilang gitu loh, dari Waduh. Panang Penyintas kanker gitu. Itu sih dari saya, Insya mohon Allah. maaf terlalu kebanyakan ngomong. Siap, siap. Gak apa-apa dokter. Justru malah kita pengen dapat insight ya dari sisi sainsnya. Tadi sudah Pak Dokter udah bilang tentang neuroscience ya. Wow, luar biasa. Menarik sekali. Bagi teman-teman yang pengen bertanya silakan ya. Ada yang pengen ditanyakan, boleh lewat chat atau boleh raise hand gitu ya. Atau sahabatnya siapa di sini yang sahabatnya Tegita ada nggak yang Tegita lagi Teh Messi? Tegita kan sahabatnya kan Tegita juga kan? Tegita ada yang pengen disampaikan Teh? Iya. Oke, Teh Messi. Pengen sih nanya, Kang, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Aduh, Masya Allah, Teh Messi ya. Luar biasa banget ya kita ketemu lagi di Gembira. Kita tuh teman lama di literasi, di komunitas literasi yang lain. Qadarullah kita ketemu lagi di Gembira dan itu luar biasa banget sih. Buat saya tuh Teh Messi tuh bener-bener istimewa banget gitu. Bukan cuma apa ya? Kemarin kita sempat ketemu ya, Teh Messi ya, waktu di Cicendo Iya, tuh. Saya di ngerasain rumah sakit. energi positif. Ya, itu saya ngerasain energi positifnya dari Teh Messi tuh. Beda banget dan emang saya setelah ketemu Teh Messi itu ada semangat yang saya nggak bisa ucapin, saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata. Yang jelas saya jadi semangat gitu, jadi makin semangat untuk menjalani hidup gitu. Masya Saya Allah. dapat ketularan energi positifnya dari Teh Messi gitu. Masya Allah luar biasa. Nah,
eh yang saya mau tanyakan tuh kok bisa begitu gitu. Teh Messi itu gimana triknya gitu loh Teh gitu. Teh Messi itu memancarkan energi yang luar biasa gitu ya. Dan yang paling istimewa itu adalah ketika Teh Messi bisa membuat saya merasa berharga gitu sebagai seorang manusia gitu. Ketika Teh Messi bilang, Teh Messi itu bener-bener hafal banget, masih inget banget Kang kata-kata terakhir yang saya sampaikan gitu kan, persis gitu. Saya lupa gitu kan Teh Messi, tapi masih ingat banget saya pernah komen ini di status beliau gitu kan saya. Masya. Oke, Teh, itu ada pertanyaan Banyak dari. banget gitu. Tapi dari situ tuh Oke, saya ngerasa bahwa lanjut ya ya kita lanjut. ya gitu. Intinya maksudnya Teh Messi itu bener-bener membuat kita merasa istimewa gitu. Saya khususnya ngerasa berharga gitu loh Kang. Jadi hal kecil yang saya kayaknya bukan apa-apa, tapi teknisi menganggap itu sebuah hal yang luar biasa dan itu akhirnya feedback kita ya tuh jadi biasa banget gitu. Ah, iya sih Masya hanya Allah. teknisi saja ngejaga positifnya seperti apa sih? Ada Oke, apa gimana gitu loh Teh. siap. Luar biasa pertanyaannya. Amalan-amalannya apa gitu, Teh Messi? Why? Iya Kenapa ya. kok punya vibes positif, Teh Messi? Apa yang Teh Messi Iya. lakukan? Yang saya lakukan apa ya? Sebenarnya nggak ada sesuatu yang khusus gitu Teh. Cuman kalau misalkan kayak Teh Gita itu kan ya, eh, saya kalau di medsos itu kalau misalkan saya posting apa gitu tentang tulisan, tentang buku, tentang apa, saya selalu perhatikan orang-orang yang berkomentar gitu. Begitu pula di dunia nyata gitu ya. Kalau di medsos waktu itu saya perhatikan nih, Teh Gita Waluyo kok tiap saya posting tulisan, buku gitu, selalu ada komentar-komentarnya dan nggak tahu gitu ya, daya ingat saya itu apa ya, kalau bisa dibilang panjang-panjang gitu. Saya masih ingat tuh komentarnya Teh Gita tahun 2020 itu paling terakhir komentar ketika saya masih bisa cukup jelas melihat Teh Gita komen, Teh Messi saya tunggu buku solonya loh. Wah, kata saya. Jadi saya dari situ termotivasi gitu. Pada saat kemarin saya sudah bisa gadget, oh, nih Teh Gita nungguin buku saya. Oke lah, saya nulis gitu. Buku solo gitu. Terus ya gitu Teh, kalau misalkan ada yang ngasih Masya komentar kita Allah. atau ada yang ngechat kita gitu. Sebagai penghargaan kepada eh, teman-teman tersebut, saya selalu ya berusaha membalasnya secara baik gitu. Kalau ada yang perhatian, saya balik perhatiin dia gitu. Ya gitu Teh. Jadi apa ya? Wow. Saling saling memberi motivasi gitu, saling menguatkan gitu sih intinya. Oke. Wow, keren-keren. Gimana, Teh Gita? Ya Saya luar juga biasa mengakui banget. kok. Saya juga mengakui vibes Teh Messi positif banget ya, dahsyat banget ya. Apalagi kalau udah ketemu langsung ya. Nah, ini ada komen-komen dari teman-teman semua yang hadir di sini, Teh. Beberapa saya Ya. bacain ya. Dari Budian Kinanti, selamat atas launching novelnya Teh Messi. Bukan novel sih ya, memoir ya. Lebih tepatnya buku memoir ya, Budian ya. Buku solo perdananya Teh Messi. Terus ada ada Pak Erik tadi sudah keluar sih, tapi dia sudah sematkan komentar. Luar biasa perjuangannya, dinamikanya Teh Messi, dinamikanya Messi katanya. Oke, terus Pak ada Erik itu dosen saya, Kang. Oh, Pak Pak Erik Erik dosen dosen. saya waktu di UPI. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tadi izin dia keluar ada agenda lagi, Teh. Terus dari ya. Bu Rita Pawestri, apresiasi untuk Teh Messi.
Semoga semangat terus, semakin sehat dan menginspirasi. Gitu, Teh. Dari Bu Rita, Pak Karita, Pak Westri. Terus dari Teh Ina Nur Hidayah. Iya, setuju. Ingatan Teh Messi kuat banget, luar biasa. Oke, dari yang saya baca, ada yang bisa komen nggak? Yang tadi saya baca-bacain komentarnya, boleh dong eh ngobrol-ngobrol tentang buku ini atau tentang Teh Messi. Siapa di sini ya? Bu Rita, boleh Bu? Bu Rita Boleh kan atau oke, jadi siap, siap. Silakan Bu. apa ya? eh, Pertama saya salut banget ya sama Teh Messi yang selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal. Saya pikir positive thinking itu juga memberikan kekuatan kepada kita. Jadi apapun yang orang pikir negatif gitu, kita bisa lebih survive karena pikiran yang positif. Tapi dalam kondisi keterbatasan, Teh Messi bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa, yang justru orang yang secara fisik lebih baik tidak sedahsyat Teh Messi itu udah luar biasa banget deh. Jempol 10 buat Teh Messi ya. Terus semangat ya. Gitu aja Kang Mufti. Masya Allah, Terima Bu kasih. Rita. Berarti Bu Rita semakin termotivasi dong untuk menerbitkan bukunya ya? Seharusnya begitu Kang. Oh Itu iya, menyemangati saya juga Kang. luar biasa. Makasih atas inspirasinya ya Teh Messi. Siap. Tuh, terima kasih Bu Rita atas semangat motivasinya. Oke, ada lagi? Teh Ina, boleh? Ada yang pengen disampaikan, Teh Ina?